Halo Sobat Nocafala, jumpa lagi di channel Nova Nocafala. Jangan lupa like, subscribe, dan klik belnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kucing hernia. Ini foto hernia di pusar atau perut. Ini hernia di paha bagian dalam. Hernia atau disebut juga turun bro pada kucing umumnya terjadi pada anak kucing. Biasanya karena kelainan sejak lahir atau dinding perutnya terlalu tipis menyebabkan bisa keluar ke rongga perut. Tapi kucing dewasa juga bisa mengalaminya. Ada tonjolan pada bagian perut kucing. Tonjolan tersebut bisa terlihat pada bagian pusar atau bagian paha dalam. Beberapa hal penting yang harus diketahui pemilik mengenai hernia pada kucing, yaitu hernia bisa terjadi pada anak kucing maupun kucing dewasa. Yang terjadi pada anak kucing biasanya karena kelainan sejak lahir, dinding perutnya terlalu tipis menyebabkan lemak atau organ bisa keluar ke rongga perut. Kucing sangat mungkin terkena hernia. Penyebabnya seperti kecelakaan, hamil dengan jumlah anak yang banyak, dan ukuran bayinya besar. Ciri-ciri kucing yang mengalami hernia itu: 1. Benjolan tidak wajar dan semakin besar. 2. Ketika ditekan bisa dimasukkan ke dalam dan bisa keluar lagi. 3. Terdapat cincin hernia atau berupa lubang untuk masuk dan keluarnya jaringan. 4. Kadang tidak sakit saat jaringan atau organ dimasukkan ke dalam. Hernia pada kucing bisa diketahui dengan pemeriksaan ke dokter hewan. Biasanya dilakukan X-ray atau ronsen untuk mengetahui organ yang masuk ke cincin hernia. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi kucing benar-benar mengalami hernia. Karena bisa saja benjolan itu bukan hernia, tapi tumor atau radang lainnya. Cara mengatasinya, ada beberapa kasus hernia bisa hilang sendirinya seiring bertambahnya usia kucing. Tapi kebanyakan akan terus menonjol dan membesar karena tekanan organ lain. Hal ini perlu dilakukan operasi yang dilakukan oleh dokter hewan. Tujuan operasi adalah menutup lubang atau cincin hernia sehingga tidak bisa keluar lagi. Beberapa jenis hernia yang sering terjadi pada kucing adalah hernia umbilikal atau pusar, hernia inguinal, dan hernia diafragma. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Hernia umbilikal atau hernia yang di pusar itu adalah anak kucing tonjolannya kecil pada awalnya. Seiring dengan bertambahnya usia, tonjolan akan semakin membesar. Lama-kelamaan kucing tidak nyaman karena usus terjepit. Jika usus terjepit bisa menyebabkan kematian jaringan dan membusuk, akhirnya infeksi. Lalu hernia inguinal. Ini terjadi di daerah paha bagian dalam atau selangkangan. Hernia inguinal ini lebih berisiko pada gangguan organ. Sebenarnya tidak berbahaya, tetapi jika sudah melebar harus segera ditangani dokter hewan. Kemudian hernia diafragma. Ini disebabkan karena trauma. Misalnya
terbentur benda keras, tabrakan atau ditabrak, atau dipukul dan ditendang. Tanda-tanda hernia diafragma itu biasanya irama detak jantung tidak normal, sesak nafas atau terengah-engah. Kemungkinan juga muncul muntah atau diare. Hernia diafragma ini sangat berbahaya karena disertai trauma. Jadi harus segera dibawa ke dokter hewan. Ada pertanyaan, apakah hernia pada kucing betina bisa punya anak atau masih bisa punya anak? Bisa jawabannya. Kenapa? Karena hernia tidak mempengaruhi kesuburan. Tingkat kesembuhan hernia pada kucing itu sangat tinggi apabila segera ditangani oleh dokter hewan, dapat sembuh dan kembali normal. Itulah kiranya pembahasan mengenai hernia pada kucing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.